keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah, ya Hashimiyah, ya, yang dinisbatkan kepada kakeknya bernama Hashim bin Abdi Manaf. Oleh karena itu, ya ada baiknya jika kita sebutkan tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Nah, jadi kita merunutnya dari sinten? Dari Hashim. Nah, kalau merunut dari Nabi Adam kan kejauhan. Kita merunutnya dari Hashim. Hashim, ya, sebagaimana disebutkan bahwa Hashim adalah orang yang memegang urusan minum dan makan. Urusan minum dan makan Bani Abdul Manaf, tepatnya tatkala Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang pertama memberikan remuan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nah, jadi Hashim, kakek Rasulullah SAW ini, dia yang mempelopori memberi makan kepada jamaah haji, ya, dan makanannya adalah remukan roti, ya, remukan roti atau roti yang diremuk kemudian diberi kuah. Kemudian dia juga orang pertama yang membuka jalur perdagangan 2 kali setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu pada musim dingin sekali dan sekali pada musim kemarau. Nah, yang akhirnya Allah abadikan di dalam surah Al-Quraisy. Nah, itu ternyata salah satu jasa dari kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek Rasulullah SAW yang bernama Hashim ini itu membuka jalur perdagangan ke Syam, yang satunya ke Yaman di musim dingin dan di musim panas. Nah, akhirnya Allah abadikan di dalam surah Al-Quraisy. Dan bahkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada ahli sejarah yang menyebut bahwa karena kebiasaan bangsa Arab ini, ya, bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan dari Mekah sampai sampai Syam itu yang dilalui adalah padang pasir, tandus, gersang. Mungkin bapak-bapak yang sudah pernah haji atau umroh, ya kan? Jangan saksikan bagaimana perjalanan dari Mekah sampai Madinah. Menika iklimnya seperti apa? Seperti di Indonesia atau banyak pohon-pohon, banyak kebun-kebun, banyak sawah, batu, batu, pasir, panas, tandus. Buatan wonten rumah makan Padang. Pasane ki mondok. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau zaman sekarang, atau zaman dulu, kita melihat kondisi alam di Indonesia misalnya, perjalanan misalnya dari, misalnya kita dengar kisah kerajaan Majapahit atau gitu, ya kan? Misalnya melakukan perjalanan untuk menyerang kerajaan yang lain, itu medan yang dilalui enak, ya. Medan yang dilalui enak, kebun-kebun banyak, stok cadangan makan, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Arab ini adalah tanah yang begitu tandus, keras, ya, cadas, pasir. Nah, itu bangsa Arab, ya, karena punya tekad yang sangat kuat, nih, ibu-ibu, kalau perjalanan yang panas tandus kayak gitu, kalau nggak punya tekad yang kuat, pasti sudah ameng-ameng, gitu mungkin. Panas, tandus, airnya jarang, ya kan? Kemudian perampok mungkin juga banyak. Nah, itu mau melakukan perjalanan demikian jauhnya dan keadaannya sangat ekstrim kalau bahasa kita. Itu mau, ya kan, untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, ini menjadi cikal bakal atau menjadi modal
karena bangsa Arab itu adalah orang yang sangat kuat dalam perjalanan, akhirnya Islam itu bisa sampai ke tanah Nusantara. Islam sudah sampai ke tanah Nusantara karena bangsa Arab itu kalau disuruh menyebar, disuruh melakukan perjalanan, maka beliau itu adalah bangsa yang sangat kuat, pantang menyerah melalui padang gersang tandus, tak berair, berbatu, nggak ada banyak orang bisa ditemui, tapi tetap saja melakukan perjalanan tersebut, ya. Apalagi ditambah dengan semangat dari sabda Rasulullah SAW, ya, perintah untuk menyebarkan agama. Nah, di samping mereka sudah punya modal, ya, bakat safar, bakat kuat dalam melakukan perjalanan. Ini nggak setiap orang, Pak. Jenengan bisa rasakan, coba jenengan perjalanan PP dari sini sampai Jakarta apa yang Anda rasakan? Seger atau lumrah, apalagi ditambah bolak-balik, ya kan? Bolak-balik. Nah, itu pasti lumrah sekali, ya kan? Apalagi kalau zaman dulu pakai onta, pakai kuda, kemeng, ya kan? Nggak ada senderannya, ya kan? Nggak ada atapnya, dan lain sebagainya. Tapi ya dengan inilah hikmah kenapa Islam itu Allah turunkan di bangsa Arab, karena bangsa Arab itu kalau melakukan perjalanan ekspedisi itu nggak tanggung-tanggung dan tidak mengenal lelah. Coba kalau turunnya di Indonesia, mungkin bisa jadi agama Islam itu cuma di Indonesia, karena wegah untuk melakukan perjalanan. Udahlah, masuk surga kita aja, yang lain nggak usah masuk surga. Nah, beda sama bangsa Arab. Ya, bangsa Arab dimotivasi Nabi, terus juga punya basic kekuatan, safarnya kuat. Nah, akhirnya melanglang buana sampai hampir di seluruh penjuru dunia ini sudah ditapaki oleh agama Islam. Ya. Bahkan ada mereka bapak-bapak, ibu-ibu ditemukan oleh arkeolog bahwa ada makam sahabat Nabi SAW itu ditemukan di tanah dataran Cina. Di dataran Cina itu ada kuburannya sahabat. Dan dari sekian ratus ribu sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sedikit sekali sahabat yang dimakamkan di Mekah. Di Mekah sedikit sekali. Contoh Amr bin As menikah, wallahu a'lam bishawab, beliau sampai akhir hayatnya di Mesir. Bilal bin Rabah di Damaskus. Dan sahabat-sahabat yang lainnya ternyata ada yang sampai di dataran Cina. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa jadi ada juga yang ada di mana? Di Indonesia. Ya, cuman karena kita tidak melek sejarah, ya, kita tidak terlalu bisa menurut sejarah itu dengan detail, ya, jadi kita tidak begitu mengetahui. Ada kisah yang unik, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang Islam, tentang agama Islam ini. Di tanah Papua ini ada kisah yang menyebutkan seorang kepala suku. Dia kepala sukunya ini Kristen. Dia mewarisi atau dia punya harta pusaka kota. Mereka, kata kepala suku ini, sudah disimpan kurang lebih usianya sampai 6 abad. Berarti pintu tahun 600-an tahun. 600-an tahun. Kemudian ada qadarullah, ada aktivis yang berhasil dakwah ke pedalaman suku di Papua mereka, akhirnya bisa merayu kepala suku, akhirnya kepala suku ini masuk Islam. Nah, kemudian kepala suku ini
karena saking percayanya dengan dai tersebut itu menyerahkan kotak wasiat turun temurun yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 abad. Itu disampaikan oleh kepala suku bilangnya gini, saudara, ini belum pernah kita buka kota ini dari nenek moyang terdahulu. Lah isinya apa, Pak? Nah, ditanya oleh dai tersebut, lah emang isinya apa? Kok nggak pernah dibuka? Nggak tahu, ya, karena wasiat dari nenek moyang itu, nenek moyang yang keberapa yang sudah berhasil jadi Kristen, ya, yang sudah dikristenkan oleh penjajah Belanda. Nah, itu mewasiatkan kota ini jangan dibuka. Setelah datang Islam lagi, kotaknya ya minta izin untuk dibuka. Akhirnya setelah dibuka, isinya bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata yang telah disimpan selama 6 abad menika isinya adalah mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Nah, jadi sudah 6 abad yang lalu Islam menika sudah tersebar dengan sangat luas, bahkan sampai di kerajaan Papua. Bahkan sampai akhirnya Belanda datang membawa agama Kristen. Ya, jadi Kristen mereka agama yang baru, Pak. Ya, Kristen itu agama yang baru, lebih dahulu agama Islam. Ya, lebih dahulu agama Islam. Nah, akhirnya karena di sana minimnya dai, ya, karena memang berbeda ya, seperti di Jawa. Kalau di Jawa kan memang jadi pusat persinggahan. Akhirnya jadi banyak muncul kota-kota besar. Nah, sedangkan kalau di Papua sana, ya, itu kota-kota besarnya sedikit, hanya menjadi kota besar itu baru sekarang ini. Bisa kita bayangkan, Pak, kalau Papua itu modernnya baru tahun sekarang, berarti kalau 6 abad yang lalu kondisinya lebih berarti lebih primitif. Meskipun primitif, ternyata Islam sudah sampai di sana. Ini menunjukkan dai-dai kita, ya, dai-dai umat Islam mereka gigih, pantang menyerah, ya, meskipun dakwah di daerah yang sangat pelosok, ya. Meskipun berdakwah di daerah yang sangat pelosok, itu tetap dijalani, ya. Ini juga kembali lagi, inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan Islam itu turun kepada bangsa Arab untuk permulaan kalinya. Nah, karena bangsa Arab ini adalah bangsa yang tidak tidak kenal lelah, ya, ketika melakukan safar, dan juga memiliki sifat yang positif tadi yang kita sebutkan di awal adalah memiliki sifat pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi kalau sudah punya tekad, Islam harus berkembang di sini, nah, pasti berangkat. Islam harus tegak di sini, pasti berangkat. Nah, itu karena kegigihan tekad yang kuat dari bangsa Arab. Ya, beda seperti, ya, ini bukan bermaksud rasis, ya, bukan bermaksud rasis, tapi memang keadaan faktanya seperti itu. Ya, keadaan faktanya seperti itu. Ya, bangsa Indonesia secara umum, ya memang ya kuat juga tekadnya, ya, tapi masih kalah tekadnya dengan orang-orang Jazirah Arab. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu sampai di kakek Rasulullah SAW bernama Hashim. Ya. Beliau adalah orang yang pertama kali, ya, mencetuskan untuk menyuguh jamaah haji dengan roti diberi kuah. Ya. Kuahnya sini bukan kuah sop, ya. Kuahnya adalah kuah daging. Kuahnya adalah kuah daging. Ya, jadi kuahnya kuah yang berkelas. Ya. Kemudian juga kakek Rasulullah SAW inilah yang menjadi cikal bakal perdagangan, yang membuka jalur perdagangan bagi bangsa Arab, ya, untuk melakukan perdagangan 2 kali di musim kemarau dan musim dingin. Kita
sitir ayatnya liila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin, ya, di musim panas dan di musim dingin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, wallahu ta'ala bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.